Hello, welcome guys. Balik lagi di Pre-Workout Podcast dan balik lagi bersama gua Bam dan ada teman gua di sini Sam. Oke, podcast hari ini kita udah persiapin bakal seru banget. Bahkan sampai Sam aja sekarang tuh udah berdiri, duduk pas langsung di belakang hydrant ya. Soalnya bakalan kebakaran gitu. It's going to be fire. Karena di podcast ya. Boleh Jadi Sam? ya kita nggak ada sensor. Ya, mohon maaf. Yes. Buat pihak-pihak yang tersinggung kita nggak ada maksud. Ya. Betul. Oke. It's just the purpose for the graded education aja ya. Dan Yes, jadi di podcast hari ini itu kita sebenarnya bakal membahas fenomena yang udah terjadi cukup lama ya di Bali ya. Dan di sini kita udah ada dua orang langsung dari Bali narasumbernya. Ada Mas Adi. Halo Mas Adi. Ada Yuda hari ini. Dan kita bakal ngobrol panjang lah mengenai fenomena. Waduh, ini sensitif sih ya, tapi harus kita jalankan podcastnya, lanjutin aja lah. Tapi sebelum kita lanjut ke situ, mungkin kita perkenalan dulu ya. Dari Mas Adi dulu deh, Mas Adi. Oke, kenalin semuanya, mungkin banyak yang nggak tahu saya sih ya. Jadi kenalin aja, saya Adi Saputra, salah satu penggiat industri fitness di Bali gitu. Udah mungkin dari 2022 ya 7 tahunan lah ya, nggak lama sih, cuma 7 tahunan terakhir, 7 tahun terakhir lah. Banyak bergiat di fitness industri di Bali, jadi sedikit tahu tentang fenomena yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita omongin hari ini bisa jadi insight lah buat teman-teman baik di Bali maupun di Jakarta atau teman-teman daerah lain juga. Oke, itu aja sih perkenalan saya. Apalagi ya? Mungkin Yuda. Oke. Halo, gue Yuda, salah satu co-founder dari Power Tenix, dan kebetulan udah reside di Bali selama kurang lebih 4 tahun. Gue coaching di Bali Fitness Village bareng sama Mas Adi, jadi itu aja sih yang gue kenal. Mungkin mau ini dikit ya, kayak ceritain dong lika-liku perjalanan kalian di industri fitness di Bali. Karena gue sendiri kan dulu sering bolak-balik Bali dan gue pernah menetap di Bali waktu itu sampai 4 bulan kan, bulan 2016 sama 2017 gitu. Gue lumayan menetap di sana dan gue sempat lihat industri fitness di sana nggak semeriah sekarang, ya kan? Ya. Gue kenapa bisa bilang semeriah sekarang karena dulu itu gym-gym yang di luar yang sifatnya konvensional gym atau bodybuilding gym itu masih sedikit. Nah, boleh nggak ceritain sedikit lika-liku perjalanan kalian itu gimana sebagai penggiat di sana? Boleh diceritain Mas Adi tadi dari 7 tahun sama 7 tahun itu awalnya gimana? Oke. Kalau kita boleh masuk agak mungkin langsung aja lah ya. Jadi kan kalau kita ngomong nih ya, kita ngomong industri fitness di Bali ya. Spesifik kita ngomong di Bali dulu nih sebelum kita masuk ke yang lain. Di Bali kan kalau kita lihat trennya sebenarnya kan sebelum 2015, 2013 lah. Fitness industri di Bali kan masih konvensional lah ya. Konvensional kayak gym pada umumnya. Betul. Alat free weight, terus mesin gitulah. Nah, setelah itu mungkin 2013 akhir atau ya sekitar 2013 lah. Barulah butik fitness fitness center yang tipenya butik habis itu yang fungsional itu mulai masuk. Dan itu juga peran sertanya atau perannya banyak dibawa oleh emang para orang asing yang aktif di Bali sebagai fitness influencer lah kita bisa bilang ya ketika itu. Jadi trennya mulai bergeser sejak mereka membuka beberapa studio lah. Kita mungkin bisa bilang mulai kayak beberapa studio fungsional mulai muncul kan. Sejak saat itu tren fitness industri di Bali itu mulai bergeser ke fungsional. Nah, kalau dari saya pribadi pengalamannya, karena memang ketika itu seiring bergesernya tren itu, kan orang Bali atau lokal trainer itu kan belum paham betul gimana sih functional training, gimana sih kok gymnya beda sih, nggak kayak gym-gym yang kita tahu selama ini. Nah itu juga yang bikin orang-orang look up ke trainer-trainer yang luar yang bawa tren itu gitu loh. Itu sih sebenarnya
perkembangannya dari pengalaman saya pribadi. Kenapa akhirnya tren-tren di Bali itu bergeser? Karena mereka orang-orang asing yang ke Bali sendiri yang bawa. Itu sih kalau dari saya. Kayak gitu sih. Dari Yuda sendiri gimana, Yud? Lo ada bercerita sedikit nggak tentang pengalaman lo, experience lo? Well, selama gue tinggal 4 tahun di Bali, kalau lihat industri fitness, especially gym-gym sejenis, memang gym-gym konvensional mulai ditinggalin. Oke. Dan juga mulai banyak fitness influencer dari luar yang memang secara langsung datang ke Bali, tujuannya sebenarnya bukan untuk coaching, tapi karena let's say lahannya basah, nggak tercover dengan baik oleh trainer lokalnya juga, itu jadi kesempatan mereka untuk nangkap ikan lebih banyak. Jadi kalau gue bilang dengan adanya fitness influencer ini sendiri sebenarnya membuka market baru yang trainer Indonesia atau lokal nggak expect kalau market itu ada sih. Jadi sebenarnya ini ngebuka matanya untuk trainer lokal juga untuk sebenarnya ini banyak loh market-market yang nggak terik sama mereka, terjamah gitu. Nah, gue mau nambahin sedikit, bukan nambahin sih, gue mau cerita sedikit pengalaman gue gitu. Jadi kayak gue ngelihatnya itu, ini gue nggak tahu ya, tapi seingat gue sebut merek deh, Selfit itu baru masuk ke Bali itu 2014. Karena kalau nggak salah. Kenapa kurang gue bisa kurang lebih 2014? mungkin karena agak lebih telat lagi sih. 2014 itu baru 15-an kayaknya, 15-an. Ya. 15-an. Nah, soalnya gue ada beberapa anak kalistenik yang Street Workout Bali atau yang sekarang disebut Sematon SV Bali, Sematon Workout Bali itu, mereka mostly dari kebanyakan dari mereka itu jadi fitness trainer di Selfit, ya kan? Iya. Nah, dan gue ngelihat kayak di sana tuh mulai growing-nya dari situ. Jadi Selfit muncul, kan dulu kalau yang kita lihat itu ada Hammerhead Gym, Daily Gym, Louis and Fitness, What's Over This gitu kan, yang sifatnya konvensional, tiba-tiba ada Selfit. Terus kalau nggak salah sebelum pandemi kemarin masuk ada Anytime Fitness, tapi nggak tahu masih ada apa nggak? Ada nggak? Masih ada nggak sih? Masih ada bangunannya, nggak tahu aktif apa nggak ya. Karena mereka sebelum pandemi lagi baru on kan, tapi kena hit lagi, nggak tahu masih ada apa nggak. Karena saingan mereka kan dekat-dekat semua itu. Ya, itu karena kan kalau nggak salah Anytime Fitness itu bangunannya nggak jauh dari si Selfit itu, yang di mana? Lipo, yang di sebelah ya. Sunset Road ya, Sunset. Udah gitu di situ ada di situ ada lagi Ray Fitness. Ada lagi. Jadi kayak gue lihat itu sekarang di Bali itu semua gym itu tuh berdekatan semua, coy. Dari yang konvensional, CrossFit, calisthenics, Olympic weightlifting, functional training, dan gue ngeliat itu mulai emergence atau mulai berkembang itu pas eranya, ini gue nggak tahu ya, ini yang gue lihat sendiri, pas eranya Empire masuk. Empire masuk 2017 waktu itu Empire masuk. Empire itu ya 2019 Sam. Serius 2019 awal. 18 akhir atau 2018. 2018 tanggal 17 Agustus, ingat gue soalnya eventnya 17 Agustus. Iya. Pokoknya intinya Empire masuk, beberapa gym-gym CrossFit pada buka, dan waktu itu juga sekitar tahun 2015, 16, 17 tuh CrossFit lagi booming-boomingnya nggak sih? Iya. Wanderlust tuh bangun kapan ya? Oh, itu 2015, 2016, ya kan? sekitar situ. Ya. Nah, itu kan udah mulai muncul. Terus karena mulai banyak gym-gym kayak gitu muncul, secara nggak langsung banyak dong trainer-trainer yang bule, yang entah dari Australia lah, yang dari orang foreigner kulit putih yang tinggal di Asia, mereka berbondong-bondong buat jadi coach di Bali. Ya. Dan jadi kayak orang-orang tuh ngeliat, gila Bali keren-keren banget nih, coachnya bule-bule semua gitu kan, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah
menurut kalian segmen market pasarnya mereka itu lebih ke lokal kah atau ke orang yang emang bener-bener kulit putih? Tapi kalau dilihat kan kebanyakan kalau kita lihat ke gym-gym kayak gitu mostly bule. Tapi Mostly expert. tapi nggak menutup kemungkinan ada juga orang-orang lokal. Nah, orang-orang Ya. lokal ini biasanya gue nggak tahu ya, ini pendapat gue sendiri ya. Mereka tuh orang-orang yang kalangan ekonominya tuh menengah sampai menengah ke atas atau ke Ke atas. atas. Ya. Setuju, Nah, setuju. apakah itu jadi segmen marketnya sendiri karena gym-gym tersebut terbangun atau gimana? Menurut Mas Adi atau Yuda bisa tolong jelasin? Kalau dari gue sih ya, kita sebenarnya ngomongnya agak ini sedikit nih. Lihat-lihat ini sendiri kan kayak tadi saya bilang ketika trainer asing, gym konvensional tuh mulai bergeser trennya, muncullah gym-gym yang lebih fungsional kan sekarang, dan trennya juga trainernya kan mereka lebih tahu lah perkembangan fungsional lebih awal. Nah, sebenarnya yang menarik itu kan balik lagi nih ke profesi seorang personal trainer. Mungkin dulu ya, awal-awal tahun-tahun itulah 2013 sampai sekarang, perkembangan profesi itu kan udah pesat banget ya. Nah, mungkin awal-awal itu, pendapat saya pribadi, trainer lokal atau trainer yang dulu biasanya ngelatihnya di gym-gym konvensional nggak sadar bahwa ternyata functional gym itu sistemnya kayak gitu, dan income seorang trainer dari functional gym itu beda ininya, apa namanya, bukan bilang nilainya ya, tapi cara mereka berdagang functional training kan beda dari konvensional Ya, gym. betul. Dulu kan PT di konvensional gym itu kan ya kayak sales lah ya, tapi kalau di functional training itu beda banget sistem mereka jual kelas kan, dan trennya kan itu tren kelas ketika itu kan, bukan tren PT Betul. sebenarnya. Betul. Dan income-nya itu bisa lebih besar, jauh banget gap-nya gitu loh. Nah, sebenarnya dari situ kita tuh bisa lihat bahwa gue nggak bilang bahwa orang lokal tuh merasa tertindas ya, kan biasa. Gue nggak bilang orang Indonesia itu pinter playing victim kan, emang ya. Waduh. Oke, gimana playing victimnya? Coba. Enggak, maksudnya ketika lihat kenapa orang asing yang ngelatih nih, kenapa bayarnya mereka lebih mahal gitu loh. Itu karena memang orang trainer lokal sendiri belum lihat peluangnya itu awalnya gitu loh. Makanya kita peluang kan mereka yang bikin peluang, mereka yang bikin pasar. Si trainer asing lah kita bilang, atau expat yang tinggal beli, mereka yang bikin peluang. Otomatis mereka yang lihat dulu peluangnya, mereka yang punya kesempatan lebih awal gitu loh untuk dapat kue itu diambil duluan gitu. Kita kadang sesuai dapatnya remah-remah aja gitu kan. Cuma kita nggak bisa ngomong bahwa kenapa mereka dipilih ya, karena mereka tahu duluan gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya trainer lokal itu harusnya ya belajar dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, trennya memang seiring berjalannya waktu trainer lokal itu ya kalau sekarang kita lihat yang mereka lebih hampir 50-50 peluangnya untuk dapat klien kalau sekarang gitu. Karena bahkan trainer asing pun iya kalau sekarang. Kalau dulu mungkin karena kita belum punya pengalaman itu, bukan berarti kita lebih jelek, cuma memang kan pengalaman berbicara ya. Kita belum tahu mau ngapain. Kalau kita belum tahu mau ngapain, kan kita nggak bisa ngajarin juga kalau kita nggak tahu mau ngapain gitu loh. Itu sih kayaknya kayak memang mereka tahu lebih dulu aja, bukan berarti mereka lebih bagus gitu. Kayak gitu sih. Gimana Dak? Kalau lu lihat Dak? Seperti yang Mas Adi bilang, memang kenapa trainer expat bisa lebih berpeluang, satu karena memang rata-rata business owner gym di Bali mostly bisa gue bilang hampir 70% lebih stakeholder-nya atau yang punya project pasti orang luar, ya kan? Mantap. And then faktor kedua adalah masih sedikit trainer lokal yang qualified for the job. As in gue bukan memukul rata kalau trainer lokal emang masih jelek, enggak. Tapi mostly mereka jarang pengen untuk upgrade ilmu. Mereka udah ngerasa cukup, gue dengan segini aja udah cukup. As in quality coaching cukup, pendapatan segini cukup. Nggak berani take resiko. Karena mereka berpikir untuk berpindah tempat dari tempat A ke tempat
yang let's say lebih prestige. Orang selalu berpikir tempat yang coach-nya dari luar, owner-nya luar itu lebih prestige kan, quote and quote lebih prestige. Mereka takut untuk ke sana karena gue udah kalah duluan, casing gue kalah ya. Let's say orang Indo, wah anjir ini bule nih, tempatnya banyak bule nih, udah kalah apa duluan? Kalah mental duluan. Nah, karena mental duluan. And then ya udah ngerasa cukup aja. Kayak gue nggak mau deh ke sana. Nanti gue gini, takut dikritik juga. Karena pasti di sana punya standar yang berbeda. Dia takut nggak qualified untuk ngikutin standarnya. Dan itu dulu atau sekarang nggak? Dulu sama sekarang masih sih menurut gue. Masih ya. Waduh, curhat kayaknya nih udah curhat nih. Gimana? Kira udah enggak. Karena menurut gue Mas, balik lagi ini kan individu ya, personal. Banyak kok orang-orang Indo yang emang ngajar di luar negeri, di luar dan gak kalah saing sama orang sana. Kan mereka jadinya ekspat di luar. Dan pasti orang-orang lokal yang kita kan mikir, lah ini orang Asia ngapain ngajar di tempat gua, malah jadi itu balik lagi ke individu kan, jadi nggak bisa dipukul rata juga. Cuman memang mostly itu yang gue lihat nggak pengen upgrade something gitu loh, jadi udah kalah duluan. Jadi gimana ya, kita bisa dibilang dari segi knowledge itu kurang. Tapi gue bukan bilang gue nggak bilang trainer Indonesia kalah gitu knowledge-nya. Cuman kalau kita lihat mulai sekarang, mulai beberapa tahun belakangan, 3-4 tahun belakangan dari 2017 sampai sekarang, gue ngelihat banyak lembaga-lembaga kepelatihan fitness kebugaran itu di Indonesia berkembang, ya kan? Ya. Kita nggak bisa pungkiri salah satu andilnya adalah si APKI punya kan. Ya, APKI itu meningkatkan kualitas beberapa coaches-coaches yang kita biasa temuin, gitu kan. Dan ternyata kalau dilihat banyak dari mereka yang punya, kita sebutnya personal branding, ataupun mereka punya image yang bagus gitu, sehingga orang-orang lihat, wah gila ternyata Indonesia tuh coaches-coachesnya bagus juga gitu kan. Bagus, ya betul. Nggak cuma dari personal branding, tapi dari cara ngajar pun juga ada gitu. Karena kita ngelihat dulu kan kesannya kayak PT itu adalah udah paling cuma ngitung reps lah, ngitung apa, tapi enggak, ternyata sekarang tuh udah ada spesialisasinya mulai berkembang. Ada yang spesialisasi di biomekanik, ada yang spesialisasi untuk boxing lah, sport spesifik untuk apa gitu-gitu udah mulai ada kan. Nah, sekarang kalau menurut gue juga kayak di Indonesia itu mungkin yang Yuda maksud itu di daerah Bali ya, maksudnya di daerah masih ada beberapa orang yang merasa ya sudah, saya sudah puasnya gini, saya nggak berkembang lagi. Nah, hal kayak gitu kan yang menutup kemungkinan dan peluang tadi yang dibilang sama Mas Adi. Ternyata itu tuh menutup pandangan mereka tuh kayak kacamata kuda gitu loh. Kacamata kuda kayak mereka nggak mau lihat kanan kiri, mereka cuma ke depan doang gitu kan. Pasti ngeliat, wah ternyata di kanan kirinya ini tuh peluang banyak banget. Kalau misalkan dia mau upgrade dalam arti dia lebih pede kali ya gitu ya Mas Adi ya, kayak yang lihat peluang gitu. Kan ada gue baca menarik sih, ada beberapa minggu yang lalu gue baca artikel tentang yang ini yang artikel Indonesia nih, salah satu artikel apa? Keuangan ya. Dia bikin 5 list pekerjaan yang penghasilannya tinggi tanpa perlu sekolah tinggi gitu. 5 nih. Apa? Nah, yang nomor 5, lo tau nggak nomor 5 itu apa? Personal training. Personal trainer. Personal trainer. Kalian cari deh, kalau yang nontonnya kalian cari deh, kalau nggak salah nama artikelnya dari cermat apa gitu, cermat tidur. Pokoknya dia yang menentang keuangan. Yang kelima itu personal trainer. Dia bilang itu karena personal trainer nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah dan segala macam, tapi penghasilannya tinggi. Dia bilang di artikel itu, artikelnya masih ada nih. Kalau mau tahu nanti bisa gue share deh. Dia bilang boleh. Penghasilan minimalnya itu 30 juta. Make sense kan? Bener. Gue tanya orang-orang Paul Felix nih, mana? Aduh. Make sense kan 30 juta? Make sense lah ya.
di mega gym dengan mega gym ternama, mereka bilang artikelnya 30 juta sebulan itu sesuatu yang mereka dapat tanpa perlu pendidikan, mereka bilang. Gue sih setuju tentang 30 jutanya, gue setuju. Lu pada juga pasti, gue yakin lu pada juga setuju. Tapi yang gue nggak setuju dari artikel itu adalah tanpa pendidikannya. Karena kalau kita pikir itu karena orang pikir bahwa personal trainer ya kayak tadi kita di awal ngomong ya, mental block aja. Kalau kita nggak mau belajar lagi ya kita bakal tergerus kanan kiri kita. Kalau lu mau dapat 30 juta sebulan tanpa belajar sebagai personal trainer, itu gue masih tanda tanya. Tapi kalau lu personal trainer yang sekolah, 30 juta easy lah ya nggak sih? Lumayan. Ada yang nonton, ada yang dengar orang ngomong 30 juta easy. Nah, tapi gue intinya mau ngomong bahwa orang masih berpendapat bahwa profesi personal trainer itu gampang gitu loh. Bahwa nggak perlu belajar lah, nggak perlu pendidikan lah. Benar. Padahal personal trainer itu sendiri harus belajar terus kan. Karena kan perkembangan terus ada nih. Itu sih yang gue mau balik lagi ke awal tadi, bahwa kebanyakan, gue nggak bilang semua, sebagian besar ya, kira beberapa masih trainer itu mikir bahwa gue nyaman nih dengan klien sekian tanpa gue perlu belajar lagi, gue udah dapat segini aja, gue nggak mau belajar lagi, gue nggak mau berkembang. Padahal mereka selalu berpendapat bahwa cukup gitu loh. Padahal sebenarnya dunia industri fitness itu kan kembang terus nih. Itu sih gue mau menyoroti artikel itu. Karena kalau orang baca, wah 30 juta banyak juga ya sebulan, tapi tanpa belajar, tanpa sekolah. Ya sekolah kan nggak harus S1, S2, S3, itu kan sekolah kan bisa pendidikan formal. Pendidikan formal kan harus formal kan gitu. Jadi gue mau ngomong itu aja sih, bahwa masih mungkin sampai sekarang juga masih bahwa orang mikir bahwa jadi personal trainer itu gampang, nggak perlu belajar gitu sih, mau namain itu aja. Jangan lihat 30 jutanya tadi ya, itu kan artikel yang ngomong, bukan gue. Ya. Ini gue mau cerita sedikit sih, Jack. Ya apa ya, kayak baik lagi kan kita ngomong tadi di awal tentang sedikit ada personal branding, cara ngajar. Pokoknya gini kan, kita sebagai coach itu harus punya soft skill dan hard skill yang bagus. Soft skillnya apa? Soft skill kan cara kita berkomunikasi dengan klien, empati kita, interpersonal skill kita gimana dengan klien. Hard skill itu apa? Kayak biomekanik, nyusun program latihan. Pokoknya skill-skill yang kalian bisa asah itu dari belajar gitu kan. Dan kebanyakan yang gue lihat orang-orang yang, gue nggak bilang berarti wah orang bule bagus. Banyak juga orang Indonesia bagus. Cuman orang-orang bule yang bagus yang ada di Bali, mereka tuh selalu update ilmu gitu kan. Jadi kayak betul. Banyak loh kayak misalnya bodybuilder kayak atau nge-fitness influencer atau nge-fitness coach yang beken di luar sering workshop Bali. Notice apa kan? Nah. Dan ada beberapa yang tinggal di Bali. Iya, beberapa juga udah tetap di Bali juga akhirnya. Nah, dan menurut gue tadi ngomong sedikit tentang income, ya memang income-nya orang-orang itu gila. Gue mau spill sedikit ya, si Jackson Peos, kalau tahu, dari GPS Education, dia sebulan itu handle 70 klien in a month. 70 klien in a month. Jadi lu bisa bayangin berapa yang dia buat dalam sebulan. 100 juta, 200 juta mungkin ada. Ya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi balik lagi, dia tuh bisa dapat klien sebanyak itu, dia punya personal branding-nya bagus, knowledge-nya bagus, ngajarnya juga bagus, jadi itu semua tuh satu paket gitu kan. Nah, paket-paket inilah yang bisa jadi value untuk seorang personal trainer itu akan jadi lebih bagus juga. Ya kan? Jadi mereka akan ngeliat, wah, mereka nggak ngeliat bule, mereka nggak ngeliat orang Indonesia gitu. Iya, betul. Tapi ada juga coy, ada juga orang Indonesia yang income-nya lebih dari 100 juta sebulan untuk jadi coach. Ada teman saya. Ada. Yuna Samuel. Bukan. Gue udah ngomong 30 juta loh, lu ngomong 100 juta lu untuk orang. tapi ada masa di sini. Ada dia itu limited banget slotnya. Kalian tahu lah siapa orangnya. Sering ngepost kok di Instagram. Nah, dia itu adalah 100 juta lebih ada. Nah, ini kan kita juga sempat ngebahas juga kan pas kita lagi ngobrol-ngobrol, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Bali kan kita ngebahas tentang pricing ya. Pricing ini kan sensitif. Pricing trainer lokal dan trainer bule gitu kan. Dan kebanyakan trainer bule itu di charge agak lebih mahal gitu kan.
Dan itu juga terjadi di Jakarta gitu. Kayak kita sempat bercanda ya. Jakarta Selatan kok beda ya Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat. Coachnya harganya mahal gitu. Tapi geser dikit dari Jakarta Pusat Jakarta Selatan, geser dikit ke utara sama ke timur, kok harganya lebih murah gitu. Lebih murah lagi memang timur. Lebih murah gitu kan. Itu kan ada salah satu apa ya? Kalau gue lihat ya baik lagi karena ke personal branding itu orang, value orangnya gimana dan orang melihat nih, wah ini dia tuh terkenal nih dan dia tuh dicari-cari gitu waiting list coachingnya gitu kan. Itu kan yang menjadi salah satu faktor gitu kan. Nah, menurut kalian aja ya, kita move on ke topik selanjutnya. Kenapa sih? Ini kan kita sempat bahas. Kenapa sih kalau di Bali tuh personal trainer bule ataupun lingkungan yang ada di sana kebanyakan expat, mereka lebih milih personal trainernya tuh bule. Ini agak sensitif ya. Ada beberapa yang kita bahas kan. Mungkin yang waktu kita bahas kan kayak wah itu karena dia bule kedekatan lah. Misalkan dia gymnya biasa culture orang Australia gymnya di sini gitu, orang Italia gymnya di sini, orang apa gitu Amerika gymnya di sini gitu. Maksudnya udah jadi komunitas sendiri. Nah, kenapa menurut kalian bisa kayak gitu? Kalau kayak tadi sih, kalau menurut gue ya, kalau kayak kita ngomong kenapa sih orang asing akhirnya kliennya ya memang kalau gue lihat ya, mungkin orang yang lain pengalamannya beda-beda, tapi dari sepengalaman gue bahwa orang asing ngelatih orang asing itu kan karena kedekatan culture mereka, dan satu itu. Yes. Yang kedua karena oke lah kalau kita nggak mau ngomong rasis ya, kita nggak mau bilang bahwa ras yang mereka orang lihat dilatih oleh orang Asia, pride-nya mereka akan jadi turun. Kadang ada tren kayak gitu. Sering terjadi. Ya sering terjadi. Pride-nya kan kayak gitu. Cuma semakin ke sini, semakin ke sini, sebenarnya dari yang gue lihat tren itu semakin berkurang gitu loh. Kalau dulu awal-awal iya, bahwa orang asing pasti latihannya sama orang asing. Selalu ngelihat bahwa trainer lokal itu jauh di bawah, trennya gitu. Tapi semakin ke sini, orang asing yang datang ke Bali mau latihan, mereka udah nggak lihat lagi bahwa pelatih gue dari Rusia, pelatih gue harus orang Rusia, gue dari Amerika, pelatih gue orang Amerika, Australia, pelatih gue orang Australia, bukan lagi itu. Tapi balik lagi ke kenyamanan dan segala macam, komunikasi, empati dan segala macam. Karena hard skill, apa pengetahuan mereka itu kan one thing, tapi di other thing kan mereka harus bisa komunikasi kan. Experience-nya lebih itu yang mereka cari sebenarnya ketika mereka berlatih di nggak di negara mereka kayak gitu. Benar. Nah yang menarik lagi kan karena trennya semakin kesini, semakin trainer kita semakin naik kualitasnya. Thank you to sertifikasi yang ada banyak membantu trainer di Indonesia saat ini, kualitas semakin bagus. Itu juga membuat bahwa trainer asing itu sebenarnya sedikit mengalami kesulitan juga jual produk mereka sekarang gitu di Bali. Yang gue nggak tahu di luar Bali, karena sebagian besar mereka sekarang udah nggak fokus lagi jualnya secara offline, karena udah saingannya udah semakin berat dengan trainer lokal sekarang. Mereka lebih banyak online. Nah, online itu yang sekarang trainer lokal belum banyak main di situ gitu. Jadi gue rasa kenapa banyak orang trainer asing itu banyak akhirnya tinggal di Bali, karena mereka jual online-nya lebih enak di Bali sebenarnya gitu loh. Kayak gitu. Mereka dapat liburan, jual kerja bisa online, dan orang asing yang latihan di Bali sebagian besar bawa program online-nya itu sebenarnya gitu. Jadi mereka udah punya program dari trainernya ke sini ya latihan sendiri gitu. Bener sih. Kalau dilihat ya online coaching dan sebagainya itu udah lebih booming duluan di luar coy. Kayak dari tahun 2000 berapa ya? Gue tahu tuh online coaching gitu-gitu zamannya Eric Helms tahun 2013 apa berapa gitu. Dulu gue sempat mikir online coaching tuh gimana sih? Oh cuma kirim program, feedback gitu-gitu doang. Nah tapi ternyata di Indonesia tuh booming semenjak 2020 zaman kita pandemi gitu kan. Gue mau cerita sedikit soal pengalaman gue gitu ya. Karena kan kita terbentuknya itu pas lagi pandemi ya kan. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Ini kan contohnya kita pasca pandemi ya, maksudnya orang udah balik lagi normal, tetap aja orang online coaching lebih nyaman gitu loh. Dan menurut gue perkembangan secara sosial media, internet gitu-gitu, orang semakin nyaman untuk latihan online gitu, karena
kalau gue lihat orang-orang yang ini kan ngomong lagi tentang segmen pasar ya. Segmen pasar orang-orang yang ekonominya menengah dan menengah ke atas, mereka malah justru kurang enggan untuk pergi ke gym konvensional. Walaupun ada beberapa yang pergi ke gym konvensional, tapi mereka lebih pergi ke private gym atau bikin gym sendiri, dan habis itu mereka nyari coach di sosial media gitu kan. Dan kebanyakan dari mereka mainnya di Instagram atau enggak misalkan YouTube kayak apa, kayak bukan mainnya misalkan kayak TikTok gitu-gitu, jarang. Misalkan kalau marketnya kayak TikTok gitu-gitu kan marketnya ya anak-anak muda gitu kan. Dan ya menurut gua apa ya, orang Indonesia tuh ya mau nggak mau harus bersaingnya dengan cara mereka, online coaching is a thing gitu kan. Jadi kita kan ngomongin tadi dari awal persaingan trainer bule dan lokal. Ternyata banyak hal yang bisa kita lihat ternyata dari trainer bule itu skill-skill yang bisa kita pelajari, yang bisa kita adaptasi untuk masyarakat Indonesia, ya kan? Karena gimana ya? Kalau kita nggak bersaing gitu, kita nggak mencoba melihat mata kita kayak kacamata kuda gitu ya, cuma lihat ke atas ngeliat kiri kanan, kita akan ketinggalan gitu kan. Baik lagi. Kalau mikirnya saya, mikirnya kan kayak tadi di awal gue ngomong kan, bahwa kalau kita lihat orang asing kita selalu mikir kita bakal kalah nih, ya udah deh nggak usah deh saingan sama mereka, playing victim tadi kan, budaya kita lah ya, budaya kan paling gampang tuh kalau kita menyalahkan sesuatu kan, itu paling gampang ketimbang kita mencari pembenaran, salahin aja dia udah. Benar. Spesialis jadi korban. Spesialis korban kan, gampang itu sih masalahnya, karena kita selalu budaya lah ya. Dan sekarang kan orang udah nggak lagi ngelihat kan online training dan segala macam, orang udah lihatnya orang bisa latihan sama siapa aja gitu. Orang asing bisa latihan sama orang Indonesia bisa latihan sama orang asing gitu kan, udah border itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi lu mau masih menganggap mereka saingan atau mau gimana, itu udah open game lah ya, udah open world lah, kita udah kayak udah main battle royale aja sekarang gitu. Kalau kita mau nggak mau berubah ya udah nggak bisa kayak gitu. Kalau ngomong soal benar sih, intinya kenyamanan dia cocoknya sama siapa. Karena kalau gue lihat ya, semenjak kita sebut merek deh, semenjak level masuk ke Indonesia kan kita kan di level ini sendiri kan kita kan cabangnya ada 3 kan, 2 di Singapura, 1 di Indonesia. Dan kemungkinan tahun depan akan ada cabang lagi di Jakarta, kemungkinan. Nah, yang gue lihat bahkan di Singapura sendiri ya banyak ekspat itu yang latihannya sama orang-orang Asia juga gitu. Dan gue sendiri juga ngelatih beberapa ekspat, dan mereka tuh kayak nggak ngelihat kayak wah lu badan lu ripnya kayak gimana, lu bisa bench press 200 kilo gitu, enggak, tapi ngobrol gitu-gitu nyambung, dan mereka ngerasa wah cocok nih gue, dan mereka kalau udah cocok mereka akan loyal gitu. Itu yang gue lihat. Jadi panjang lama. Iya, karena kalau yang gue lihat kalau lu bisa get into sama mereka, get along, ngobrolnya nyambung gitu semua segala macam, mereka tuh pasti bakalan ngelihat lu tuh sebagai kompas, coy. Apapun pasti akan ditanyain. Ketika lu udah bisa kita sebutnya kalau misalkan lu PDKT sama pasangan lu ngerasa kayak wah she's the one gitu kan. Nah itu tuh orang boleh, kalau gue lihat kalau lu bisa nanemin itu di pola pikir mereka akan nanya dulu terus gitu. Gue ada klien ekspat yang dia itu ikut sama gue dari zaman gue masih di Power Lab dulu 2018-19 sampai sekarang masih jadi klien gue gitu. Walaupun dia bolak-balik UK gitu-gitu semacam, dia tetap jadi klien gue karena dia ngeliat wah gue cocok nih sama si ini. Jadi gue bisa bilang ya ini kita tadi udah ngomongin ya kayak gimana sih caranya bersaing dengan trainer bule itu ya, tadi komunikasi, upgrade soft skill, hard skill gitu, itu adalah hal yang penting gitu. Kecuali lu emang pengen jadi atlet gitu, lu jadi atlet ya monggo gitu, lu mau jadi kuat, lu mau jadi lebih rip lah, lu mau jadi apa gitu silahkan gitu, ya kan? Bukan berarti trainer nggak boleh rip kan? Apa? Bukan berarti trainer nggak boleh rip, nggak boleh. Oh nggak boleh, bukan. Karena kan enggak. Kan balik lagi, lu coachnya di bidang apa dulu? Kalau coachnya di bidang bodybuilding ya seenggaknya lo harus merepresentasikan lah waktu itu. Lo di bidang strength training dan biomekanik lo harus ngerti lah gimana gitu. Jadi kan orang mengerti lu secara spesialisasi lu, secara skill lu apa, lu terkenal apa enggak, lu punya reputasi yang baik apa enggak, track record itu kan. Soalnya gimana ya kalau di dunia kayak gini sekarang sosial media semua keumbar, lu bikin hal yang melenceng dikit di sosial media tuh udah jadi bad track record banget buat diri lu sendiri gitu loh. Reputasi itu penting sih, benar. Yoi. Apalagi nih yang perlu kita bahas nih? Tadi online presence udah, semua udah, personal branding.
Hampir semuanya kayaknya. Mungkin kalau gue mau ada tambahan, salah satu hal yang ini ya, kayak gue kemarin sempat ngobrol sama salah satu klien gue kan, kayak gue cerita kayak, oh next podcast kita bakal bahasannya ini nih, terus bilang, oh menarik gitu. Terus pas gue lagi ngobrol sama dia bilang pengalaman dia juga ya dengan pernah belajar sama coaches orang-orang luar juga ya, mereka tuh dia tuh bilang kayak meskipun orang-orang Indonesia itu tuh dibilangnya, mungkin ini salah satu partnya budaya juga ya, orang-orang Indonesia itu tuh dibilangnya ramah apa semua gitu ya, tapi in reality-nya ya misalnya kayak bule ini sendiri misalnya gitu, kayak dia lagi main ke gym gitu ya, gym konvensional, ternyata tuh malah kayak trainer-trainer lokalnya yang nggak mau jemput ya, mukanya pada diem doang gitu kan, nggak ada yang kayak, kalau minimal kalau yang trainer bule tuh yang kayak how are you gitu kan, ya mereka tuh emang udah terbiasa untuk ngomong kayak gitu. Lagi kayak orang Australia tuh kayak lu mungkin bisa bosen kayak lu ketemu orang di lift aja mereka langsung how are you today? How are you today? Lu bakal kayak ngomong denger itu mulu berulang berhari-hari gitu loh. Ini kan orang Indonesia kan bilang kayak kita tuh ramah tamah apa semua, tapi minimal kita diem gimana ya semuanya. Bukain pintu aja enggak gitu loh. Ya, emang beda gitu loh. Jadi kalau Mas Adi bilang kayak playing victim gitu ya, kita nggak bisa terus-terusan kayak wah trainer expat nih yang gini gitu ya, kita harus belajar juga sebenarnya dari mereka. Iya, gue setuju sih tuh Bang. Karena yang balik lagi ke tadi, gue nggak ngomongin banyak ya, tapi ada karena sebagian besar nih mungkin orang trainer lokal yang ditemuin oleh ya anggaplah kayak klien lu tadi, gue gimana ngomongnya ya, mungkin dianya yang bukan nggak sekolah ya, nggak belajar. Nanti salah lagi gue ngomong nggak sekolah. Bukan, dalam artian kalau kita belajar, kan kita belajar nih sebagai personal trainer, kalau kita memang kita ngomong lah ngambil sertifikasi dimanapun itu, kita kan diajarin gimana sih kita kalau bertemu klien dan segala macam. Nah, sebagian besar kalau mereka nggak pernah ngambil sertifikasi, nggak pernah mau belajar customer certification, kan itu kan hospitality ya. Personal trainer itu kan udah kayak customer care gitu. Trainer yang biasanya memang image-nya kayak gitu, yang diam aja, manyun-manyun, itu kan biasanya trainer yang memang yang ya memang nggak pernah belajar itu gitu loh. Jadi nggak bisa ngerti gimana ngadepin customer, nggak bisa gimana ngadepin klien. Itu kan karena mereka nggak pernah tahu. Itulah kenapa di awal kita ngomong bahwa ilmu tentang personal trainer itu nggak gampang, karena nggak cuma tentang lu punya badan bagus, lu tahu ini nama alat apa, lu tahu ini gerakan apa, udah jadi personal trainer, nggak cuma sebatas itu kan. Itu sih kenapa banyak trainer lokal yang masih dianggap kok nggak ramah sih, kok nggak ini, karena mereka masih banyak yang belum belajar, belum tahu ilmunya personal trainer itu sebatas apa gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, sama kayak gue mau nambahin sedikit lah biar nggak bias kesannya kita menjatuhkan trainer lokal, tapi yang gue lihat sendiri di lapangan itu, yang berada di lapangan itu kadang trainer-trainer yang bekerja di gym konvensional itu mereka kejar targetnya. Tadi kan Mas Adi sempat bilang ya jatuhnya jadi lebih ke sales. Memang jatuhnya lebih ke sales. Ada target dan tujuan yang mereka harus capai. Kalau nggak mereka akan dipecat atau nggak di layoff gitu kan. Kalau nggak masuk target kayak lo harus out. Karena mereka kan kerjanya, mereka kerja 12 jam, 14 jam. Mereka bisa flooring dalam arti ya mereka nyamperin orang, nyamperin member, lagi latihan apa, ditanya-tanyain mobilisasi nggak atau nggak, gimana gitu cara pendekatan ngobrol mereka supaya orang-orang yang member gym itu bisa ambil sesi PT sama mereka. Itu satu. Dua, yang gue lihat bahkan mereka pun kadang orang-orang kayak gitu susah banget untuk latihan gitu kan. Jadi gue ngeliat cerita sedikit dari biar nggak bias gitu kan. Mereka susah latihan karena mereka harus kerja target gitu. Nggak sedikit dari mereka yang bener-bener kerjanya tuh maculnya gila-gilaan. Nah, udah maculnya gila-gilaan gitu, nggak bisa latihan, ya kapan lagi waktu untuk belajar gitu kan. Mereka nggak ada waktu buat belajar, mereka nggak ada dukungan dari mungkin PT atau perusahaannya untuk ngambil sertifikasi lagi. Walaupun ada beberapa gym-gym konvensional yang menerapkan, oh lo harus ambil sertifikasi ini, dibiayain segini, kalau misalkan jam lu udah segini, jam maksudnya jam target dia dalam sebulan. Tapi itu nggak banyak yang kayak gitu loh. Dan hal kayak gini nih ya susah gitu untuk kita sebagai maksudnya bukan kita, mereka yang sebagai trainer lokal ini untuk bisa bersaing gitu kan. Kecuali kita mungkin bisa bilang kayak gini ke trainer-trainer yang mungkin kerjanya di gym-gym yang lebih
santai, yang misalkan freelance lah, atau misalkan mereka yang kerjanya lebih kayak klien lu itu tergantung dengan apa yang lu hasilkan, tergantung dengan apa yang lu bikin dari personal branding, balik lagi personal branding, balik lagi dari cara dia ngajar, referral dari klien-kliennya. Tapi kalau misalkan yang di konvensional, mereka kan bahkan nunggu atau gimana cari-cari di gymnya. Gitu sih. Itu yang mau gue jelasin sedikit biar kita kesana nggak bahas, wah berarti mereka gitu-gitu. Intinya sih gitu. Iya, karena kan di Bali sendiri kan gue nggak usah sebut brand lah ya. Salah satu gym di Bali yang gue rasa dia support banget untuk trainernya, mereka punya edukasi yang bagus. Ini salah satu gym di Bali nih, ini lagi perkembangan dia lagi pesat banget. Mungkin kalau Yuda tahu kan lagi banyak cabangnya di mana-mana, hampir di seluruh pelosok Bali, terutama Bali Denpasar, Kute, Jimbaran, semua itu pun mereka punya cabangnya, dan mereka tuh selalu tahu lah, ada lah brand itulah ya. Mereka punya memang nyekolahin trainer mereka di latihan, mereka punya sertifikasi sendiri lah ya untuk gym mereka. Itu gue rasa sih bagus, dalam artian bahwa gym itu sadar bahwa trainer itu nggak bisa cuma modal dengkul. Nggak bisa modal dengkul doang. Gue udah ngomong baik-baik, gak lu jangan ngomong dulu. Parah lu. Lah, kalau kita ngomong dulu kan, lu selalu bilang kan, PT itu selalu dianggap sebelah mata, pekerjaan kasar, nggak perlu pakai otak, ngitungin doang. Modal dengkul, sekarang nggak bisa. Iya, jadi kayak gym, salah satu gym di Bali itu lah kan, yang cabangnya di mana-mana itu, mereka mulai dia invest di trainernya, dikasih ilmu, diupdate untuk dapat standar yang bagus. Jadi sama siapapun lu latihan di gym kita, lu dapat pelayanan yang bagus. Gue rasa kalau memang semua gym kayak gitu, itu kan bagus banget, bahwa mereka gym itu sadar bahwa si trainer itu ininya mereka, investasinya mereka, bukan cuma alat dan segala macam. Mereka di trainer juga sebuah investasi. Jadi kayak Sam tadi bilang, kalau lu nggak punya waktu untuk udah waktu latihan nggak ada, apalagi belajar, itu emang beberapa gym konvensional emang kayak gitu karena kejar target. Cuma kalau gymnya itu memang sadar bahwa trainer itu harus berkualitas, ya kayak tadi salah satu gym di Bali itu sendiri, dan itu juga gym-gym lain juga udah mulai menyarankan trainernya untuk mengambil sertifikasi dan segala macam, karena gym yang baik kan kalau mau bersaing kan gym intinya nggak cuma apa namanya, sekarang bukan cuma trainer aja ya, tapi gym kan juga harus dapat income. Jadi kalau trainer mereka jelek atau trainer mereka nggak bagus, itu kan berdampak pada income-nya si gym. Jadi gym juga sekarang udah mulai berpikir bahwa trainer gua harus berkualitas nih. Kualitasnya gimana? Ya mereka harus belajar gitu loh. Kalau mereka nggak mau belajar, pada akhirnya ya mereka gym juga nggak bakal pakai lagi gitu. Jadi ya bukan kita bilang bahwa trainer lokal itu nggak mau belajar atau segala macam. Cuma mereka juga harus sadar bahwa untuk bersaing nggak cuma bisa modal dengkul tadi Yuda bilang gitu. Mereka harus mau belajar gitu. Kalau gymnya emang nggak bisa membiayai, mereka mau nggak mau harus cari cara untuk belajar. Kalau nggak gitu ya mereka pada akhirnya akan digantikan oleh trainer yang punya pengetahuan lebih bagus daripada mereka gitu. Iya, setuju. Karena ujung tombaknya dari sebuah gym itu bukan alat yang bagus, bukan space yang luas, mewah apa sih macam. Ujung tombaknya itu adalah gimana trainer-trainernya tersendiri gitu kan. Kalau trainer-trainernya nggak berkualitas atau kurang bisa merepresentasikan gymnya, ya gimana mau bisa rame, benar nggak? Gitu. Itu sih. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin podcastnya. Nggak berasa kita hampir sejam juga ya ngobrolin topik ini ya. Buat teman-teman yang mungkin mau reach out ke Mas Adi sama ke Yuda, mungkin Mas Adi bisa kasih tahu Instagramnya Mas Adi. Atau Yuda dulu, Yud, boleh Instagram lu, Yud. Oke, Instagram gue @eabrmllply. Aduh, susah. Atau lu bisa lihat di Power Tonic kayak ada gue di Power Tonic. Iya, ada di bio Power Tonic langsung. Yes. Jadi reach lah Power Tonic saja. @powertonic.id. Kalau Mas Adi? Kedengeran suara gue ya? Kedengeran, yes. Kedengeran. Sip. Jadi apa ya Instagram gue? Betul. Instagram gue @adi
Indonesia. Jadi Adi I-nya satu doang, Adi Indonesia, @Adi Indonesia. Atau lo cari di Jimbaran Warrior juga nggak apa-apa. Itu lebih banyak followernya. Mantap. Oke, itu aja berarti untuk episode hari ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa reach out kita juga di Instagram @portendix dan juga bisa cek platform Spotify kita di Pre-Workout Podcast, dan juga kita ada platform terbaru kita di YouTube ya. Jadi sekarang kita nggak cuman dalam bentuk audio aja, tapi kita juga ada dalam bentuk video ya. Yes, dan itu nggak setengah-setengah ya, dan full ya, full HD loh, 1080 loh. Oke, itu aja semuanya teman-teman. Thank you buat Mas Adi dan juga Yuda yang udah nemenin hari ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya guys ya. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.